Ya, saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam, kepercayaan diri dari Gerindra untuk kemudian mengusung nama Bobi Nasution ini tadi didasarkan pada elektabilitas. Tapi kalau kita lihat nanti November pada saat pemilihan kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Apakah ini masih berpengaruh menjadi satu faktor juga untuk mempengaruhi hasil dari pilkada nanti? Iya, memang kalau misal bicara faktor penentu kemenangan memang cukup kompleks ya. Bukan hanya elektabilitas, itu hanya satu faktor. Tetapi tentu juga infrastruktur pemenangan di level partai politik, juga kemudian jaringan non-partai, seperti jaringan ormas dan sebagainya, kemudian aspek logistik, kemudian narasi yang dibangun, termasuk kedisiplinan dari para calon. Jadi kalau misal kemudian dalam proses kampanye ada 1-2 calon yang kemudian kepleset, kesleo, menggunakan narasi yang tidak tepat, itu bisa menjadi bumerang yang sangat signifikan untuk menghajar balik secara elektabilitas. Nah, oleh karena itu misalnya kemarin ya di Pilpres itu bisa menjadi sebuah pelajaran penting. Elektabilitas yang bertengger selama sekian lama kemudian mengalami drop hanya dalam praktis 2 minggu hanya karena position yang kita masih ingat waktu itu Pak Ganjar misalnya hanya dengan isu U20 ya mengalami drop signifikan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, apa yang terjadi di misalnya di Sumatera Utara dan barangkali juga akan muncul di tempat-tempat yang lain, tentu harus diantisipasi oleh partai-partai politik, terutama kalau misalnya Gerindra, ini di sini partainya Bang Riza. Kalau misalnya partainya Bang Riza cukup percaya diri, tetapi tetap harus diukur betul, tadi sudah disampaikan. Karena bagaimanapun juga, kalau misal satu calon melawan kotak kosong, itu pun juga tidak menjadi jaminan dia akan menang. Apa yang terjadi kemarin misalnya di Makassar ya, saya pikir itu menjadi sebuah pelajaran penting. Terutama kalau misal kemudian dari kelompok yang melakukan perlawanan itu bisa memberikan informasi secara masif. Artinya bahwa kemudian memilih kotak kosong itu dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap kekuatan yang dianggap cukup mendominasi dari sisi logistik, elektabilitas, kemudian jaringan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Meskipun sekali lagi pengalaman dari pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk misalnya dari partainya Bang Ciko ya, yang sekarang sepertinya nggak tahu apakah masih menjadi bagian dari partainya atau tidak, terutama di pilkada Surakarta waktu itu. Sudah jelas misalnya Pak Gibran waktu itu memang cukup percaya diri. Hampir semua partai mendukung dia. Tetapi kemudian tetap dihitung kalau misal kemudian ini melawan kotak kosong, harus diantisipasi risiko terkecilnya, bahkan terbesarnya. Nah, maka kemudian dibuatlah satu figur lawan yang kita sendiri kalau misalnya menghitung, ini rasa-rasanya tidak begitu capable dari aspek elektabilitas, popularitas, logistik, jaringan partai dan non-partai, tidak ada. Artinya apa? Ini adalah upaya bagian dari strategi pengamanan untuk memastikan kemenangan. Nah, ini yang kemudian tampaknya nanti akan dihitung. Tetapi kalau misal dalam konteks pilkada di Sumatera Utara, rasa-rasanya PDIP memiliki pride yang tinggi untuk mempertahankan pride itu. Ini bukan hanya sekedar pride, tetapi juga tentu hal-hal yang terkait dengan ada barangkali sisi ego, ada barangkali sisi patriotisme, sisi loyalitas terhadap partai, dan ketidakmauan tentu merasa berada di bawah subordinasi kekuatan besar yang tampaknya tidak pas. Mengusung sendiri begitu ya? Mengusung sendiri. Dan kalau misal kemudian memang itu bisa dilakukan, ini Sumatera Utara bisa menjadi miniatur dari kekuatan politik nasional. Karena per hari ini bisa saja Sumatera Utara PDIP barangkali akan bersatu bersama PKS, mengusung satu kekuatan yang kemudian melakukan perlawanan terhadap koalisi besar yang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti kemungkinan seperti itu ya Mas Ciko ya, bahwa memang PDIP akan bersama PKS, nanti kalau kata Mas Jarod ini Pilgub Sumatera Utara ini gajah melawan semut gitu ya. Tetap akan bertarung terus. Tapi kalau kita sempat mendengar bahwa ada nama salah satu kader PDIP, yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Serdang Bedagai, Dharma Wijaya, yang justru masuk ke dalam nama yang akan... Nah, itu dia. Ya, memang ya itu tadi, karena memang PDI Perjuangan tadi saya katakan, kita mempunyai nilai elektoral yang tinggi di sana kan. Kita dapat mencalonkan sendiri dan lain-lain, dan tentunya kader-kader kami sudah teruji lah di sana ya. Ada juga nama Bang Nixon Nababan gitu yang juga sekarang juga mencuat ya. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan apakah mungkin berkoalisi dengan PKS, sangat mungkin gitu. Semuanya sangat mungkin. Kita bicara soal pilkada ini di seluruh Indonesia, semua daerah punya keunikannya masing-masing. Saya tadi juga mention about
begitu heterogennya masyarakat Sumatera Utara. Jadi menyatukan kaum nasionalis, kaum minoritas yang minoritas di Indonesia walaupun di Sumatera Utara tidak juga minoritas ya, yang beragama Kristen, beragama lain selain Islam, dengan kelompok Islamis juga suatu hal yang patut dicoba karena kan memang kita harus menjaga persatuan, menghilangkan friksi-friksi sehingga bisa membangun dengan guyup dan tidak ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Jadi ini semuanya masih sangat mungkin, semuanya masih sangat cair dan doakan saja. Kita selalu bicara juga dengan Partai Gerindra tentunya, apalagi kita pilkada ini kan serentak ya di seluruh Indonesia. Jadi semua itu sangat mungkin kader-kader Partai Gerindra banyak mendaftar di DPC DPD Indonesia, PDI Perjuangan seluruh Indonesia, begitu juga sebaliknya. Jadi termasuk menjadi calon wakil gubernur dari kita lihat nanti lah, kita lihat nanti. Cair kan boleh nih cair, tapi kalau terlalu cair agaknya berbahaya juga karena udah masuk Juli nih Bang. Apakah ada tenggat waktu untuk kemudian menetapkan ikut bergabung atau maju sendiri? Jadi pada ujungnya gini, kalau di PDI Perjuangan itu kalau terkait pilgub ya, apalagi daerah-daerah yang besar yang juga permasalahannya begitu kompleks, itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Ya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda Ibu Ketua Umum untuk mau menunjuk siapa, menugaskan siapa di Sumatera Utara. Jadi kita tunggu aja. Tapi pada prinsipnya gini, ya saya ingin sampaikan juga bahwa sebaiknya memang kalau untuk daerah-daerah yang begitu besar dengan permasalahan yang kompleks, dengan begitu banyak aspirasi yang berbeda-beda dari masyarakat, kita hindarilah adanya kotak kosong. Supaya apa? Supaya ada channel dari aspirasi itu bisa disalurkan. Oke, Bang Riza, banyak juga pertanyaan. Oke lah kalau misalnya di Sumatera Utara ini koalisinya besar, 63 kursi. Tapi nanti yang menjadi PR penting adalah siapa yang menjadi wakilnya ini. Karena kan cukup banyak partainya kan, akan ada konflik-konflik yang mungkin muncul begitu. Iya, kalau konflik sih insya Allah enggak ya. Karena semua menyadari dan memahami bahwa sebanyak apapun partai yang bergabung atau berkoalisi ya cuma ada 2 orang yang bisa diusung, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya. Mau ada 3 pasang, mau 3 partai, mau 7 partai, mau 10 partai sekalipun. Ya. Jadi saya kira kita semua sudah memahami semua partai politik dalam pilkada ini cuma ada 2 orang yang diusung, sehingga pasti ada yang tidak mungkin didorong, apalagi dipaksakan ya. Dan semua memahami bahwa penting bagi partai pendukung atau partai koalisi yang mendukung pasangan calon adalah kemenangan itu sendiri. Untuk mencapai kemenangan tentu pasangan yang diusung adalah pasangan yang terbaik dari semua kader partai pengusung. Tapi memang benar nama kader PDIP masuk dalam bursa Cawagup? Ya sangat mungkin partai PDIP karena pertama kita memahami bahwa di Sumut itu juga menjadi basis kekuatan partai PDIP ya, apalagi PDIP juga partai yang bisa mengusung sendiri ya pasangan calon di Sumut, dan partai PDIP partai pemenang di nasional, partai yang kuat, partai banyak faktor. PDIP tentu di seluruh Indonesia menjadi perhatian ya. Tidak salah semua pasangan calon juga menjadikan PDIP sebagai partai ya, selain partai Gerindra, partai pemenang Pilpres, yang dicarilah untuk pasangan calon dari kader partai manapun. Jadi saya kira biasa, dan sekali lagi semua partai sekalipun ingin linier dengan Pilpres, tapi itu rasanya tidak bisa dipaksakan karena di pilkada ini cair ya. Cair dan setiap daerah punya karakteristik dan kearifan lokal sendiri. Oke, di pilkada ini khususnya di Sumatera Utara nanti yang akan jadi deal breakernya apa Bang untuk kemudian menentukan wakilnya? Pak Prabowo langsung yang akan turun untuk menentukan, atau memang elektabilitas si calon itu, atau memang ada faktor lain? Nanti dijawab saja dah. Kami jeda dulu, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi?